Beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dengan ada peristiwa yang terjadi di dunia ini, yaitu ada sebuah organisasi yang begitu kejam, namanya ISIS. Jadi mereka membunuh banyak orang dengan dalil bahwa mereka melakukan perintah Tuhan. Kalau kita bisa membayangkan orang-orang seperti ini yang membunuh sesama manusia, seperti memotong ayam, apakah ada kemurahan hati dalam hidup mereka? Apakah ada belas kasihan dalam hidup mereka? Tentu saja tidak. Karena orang yang punya kasih adalah orang yang bermurah hati, adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Belum lama ini, tanggal 17 Oktober, kita dikejutkan lagi dengan peristiwa yang sangat menghebohkan dunia. 5.000 rudal dari Hamas diluncurkan ke Israel. Saya waktu nonton, saya membayangkan kalau 5.000 itu dikirim ke sini, apa yang terjadi? Rata dengan tanah, ya. Tapi luar biasa, Tuhan memberikan hikmat kepada bangsa Israel, karena mereka adalah umat pilihan juga. Dan waktu saya, yang menarik begini Bapak Ibu, banyak kan perdebatan yang terjadi di chatting itu kan, di YouTube maupun di TikTok kan, ada yang bela Palestina, ada yang bela Israel. Saya tidak tahu Bapak Ibu bela siapa. Tapi yang jelas saya hanya berdoa karena ada saudara-saudara kita di sana yang kena imbas karena ada orang Kristen di sana. Ya, saya tidak peduli dengan apa rencana Tuhan bagi Israel di sana, tapi yang saya doakan adalah saudara-saudara kita yang ada di mengalami konflik di sana, karena di sana ada gereja Ortodoks dan lain sebagainya. Nah, ada yang terlalu fanatik juga kan dari saudara-saudara kita di Ambon, itu bendera Israel dinaikkan Bapak Ibu, ya, dengan dalil bahwa membela Israel, ya, sama seperti orang sebelah dengan dalil membela jalan Tuhan, ya, padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk membela Israel seperti itu, ya, karena Tuhan memberikan kita kekuatan hukum yang baru, yaitu hukum dalam hukum kasih. Puji Tuhan. Jadi orang yang murah hati itu tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang jahat kepada sesama manusia, ya. Contohlah seperti ini, Bapak Ibu misalkan pulang ke rumah, lalu melewati rumah tetangga, lalu Bapak Ibu lempar dengan batu. Kira-kira apakah Bapak Ibu termasuk orang yang murah hati atau suka cari gara-gara? Suka cari gara-gara kan? Karena orang percaya itu hidupnya pasti cinta akan damai, ya. Dia pasti akan murah hati, tidak suka cari gara-gara, ya. Jadi jangan coba-coba untuk ketika pulang dari gereja lewat rumah tetangga lalu lempar dengan batu, ya. Jangan. Nah, beberapa minggu yang lalu ada kejadian lagi yang terjadi di salah satu mall di Surabaya. Itu ada seorang laki-laki yang memukul seorang perempuan dengan botol, lalu tidak puas sampai di situ, dia menyeret perempuan itu di parkiran mobil, dilindas, dan akhirnya perempuan itu mati. Kalau kita lihat dari namanya, nama Kristen. Tapi apakah itu ciri khas orang yang percaya? Karena saya katakan tadi bahwa orang yang percaya itu pasti akan murah hati. Manusia sekarang ini tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi yang namanya murah hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri pernah menubuatkan di dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin tinggi. Tema khotbah kali ini adalah murah hati. Dari Matius 5 ayat 7. Kalau kita lihat tindakan murah hati di dalam Perjanjian Lama, itu dapat kita jumpai dari cerita
bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. 400 tahun mereka di tanah Mesir sebagai budak. Tentu saja budak itu bukan kaya raya, pasti dalam keadaan yang ditindas, pasti dalam keadaan yang serba kekurangan, makanannya pun pasti dijatah. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Mereka memberikan emas, perak, kain, supaya bangsa Israel bisa membawa itu di dalam perjalanannya mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sekarang ribut terus mengenai tanah. Ya. Dan Alkitab begitu luar biasa ya, ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi masih terjadi sampai hari ini. Palestina dengan Israel ribut terus karena masalah tanah perjanjian ini. Secara logika, kalau kita mau menutup mata, kita tidak bisa memungkiri apa kata Alkitab. Ini terjadi. Dan itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Kita lihat lagi cerita di dalam perjanjian lama tentang murah hati. Ruth dan Boaz. Ruth ini adalah menantu daripada Naomi. Pada saat itu di Israel terjadi kelaparan yang sangat luar biasa, sehingga Ruth harus pergi ke ladang untuk menunggu pekerja-pekerja menyabit jelai. Dia ikut dari belakang supaya ketika pekerja-pekerja ini menyabit ada sisa-sisa yang masih tertinggal, lalu dia bisa mengambilnya untuk makan. Karena pada waktu itu memang terjadi kelaparan yang sangat hebat di Israel. Dan Boaz pada waktu itu bermurah hati dengan mengizinkan Ruth untuk mengambil sisa-sisa jelai itu untuk dimakan. Dari dua cerita ini, bangsa Mesir yang bermurah hati, kemudian Boaz yang bermurah hati, kita dapat menarik kesimpulan bahwa murah hati ini berhubungan dengan kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka. Sama seperti bangsa Israel yang butuh bekal untuk menuju tanah Kanaan, dan Ruth yang membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Mari kita buka sama-sama Matius 5 ayat 7 sebagai nats kita. Kita akan baca bersama-sama kalau Bapak Ibu sudah dapatkan. Matius 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita lihat di terjemahan LAI yang terbaru TB2, kan sekarang ada yang kita pegang sekarang ini kan tahun 74 ya. Nah sekarang ada terjemahan terbaru, itu banyak ejaan-ejaan yang memang kurang relevan lagi dengan dunia sekarang, jadi diperbarui. Jadi terjemahan yang kedua ini dia katakan begini: berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Nah, kita periksa lagi di dalam bahasa aslinya Yunani, itu kata yang dipakai adalah elemones. Nah, itu memiliki pengertiannya seperti ini: suatu belas kasihan yang aktif dari hati kita, kemudian diwujudkan di dalam tindakan kita bermurah hati kepada orang yang membutuhkan, orang yang berkekurangan. Jadi pada prinsipnya terjemahan dua ini sama. Ada belas kasihan, lalu ditunjukkan dengan tindakan murah hati. Nah, kalau kita lihat Injil Matius ini ditulis oleh namanya Matius juga, ya. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus, salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus yang nama lainnya adalah Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai, seorang berdosa.
Dan surat Injil ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu kita ingat ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan lebih daripada 3.000 orang bertobat. Dan Matius ini meneguhkan suatu pengharapan tentang Mesias yang telah datang pada waktu itu. Karena bangsa Israel sedang menantikan kedatangan Mesias dan mereka menolak Mesias. Dan mereka salibkan Mesias itu di atas kayu salib, dan Mesias itu bangkit dari antara orang mati dan membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Amin. Nah, kalau kita lihat tujuan daripada penggenapan Mesias ini, itu ada peran nabi, ada peran imam, dan juga peran raja dalam satu pribadi, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan kerajaan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menolak, dan kerajaan itu sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada kita sampai hari ini. Dan kalau kita lihat khotbah di bukit ini pada Matius pasal yang kelima, inilah Yesus sedang mengkhotbahkan tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Salah satunya adalah ayat yang ke-7 ini, yaitu murah hati, belas kasihan. Allah adalah kasih. Jadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih adalah orang-orang yang murah hati. Karena 1 Korintus 13 ayat 4 berkata apa? Kasih itu murah hati. Jadi ajaran tentang murah hati ini adalah ajaran dari kerajaan Allah kepada kita sebagai orang percaya. Karena Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Tuhan kita murah hati, maka pengikutnya, kita sebagai orang percaya, haruslah orang yang murah hati. Kita kembali ke Matius 5 ayat 7. Kita akan belajar ada 2 poin yang kita dapatkan di sini tentang murah hati. Yang pertama, orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia. Ayat 7a, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagia ini, kalau dalam bahasa aslinya itu makarioi, itu artinya diberkati atau hidup dalam berkecukupan. Jadi orang yang murah hati dikatakan berbahagia karena dia akan hidup diberkati. Dia akan hidup selalu berkecukupan. Kalau kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu banyak berkaitan dengan kemurahan hati, berkaitan dengan belas kasihan kepada orang banyak. Contohnya, Matius pasal 9, Matius sendiri menceritakan tentang dirinya yang berdosa, yang memperoleh kemurahan hati, pengampunan daripada Tuhan atas dosanya, dan dia diselamatkan. Dan juga Matius pasal 9, juga Tuhan Yesus bermurah hati kepada orang-orang banyak yang terlantar, sama seperti domba yang tidak bergembala. Matius pasal 14 juga Tuhan Yesus bermurah hati, berbelas kasihan kepada orang-orang lemah yang sakit dan menyembuhkan mereka. Dan Matius pasal 14 juga Tuhan Yesus bermurah hati dan berbelas kasihan ketika orang banyak mengikuti dia, lapar dan tidak mempunyai makanan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Jadi ketika rasul-rasul kembali kepada Yesus menceritakan apa yang mereka kerjakan, mujizat-mujizat yang telah mereka kerjakan, lalu kemudian mereka bersama dengan Yesus pergi menyingkir ke daerah yang bernama Betsaida. Nah, tiba-tiba banyak orang mengikuti Yesus dan mereka mendengar pengajaran Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka karena belas kasihan dan murah hatinya Tuhan.
Dan ketika orang banyak ini mengikuti Yesus, tibalah waktu malam. Mereka semua mulai kelaparan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk memberikan mereka makan. Murid-muridnya berkata, tidak ada makanan di sini. Baiklah kita suruh mereka untuk pergi ke daerah lain, ke desa lain, supaya mereka bisa membeli makanan. Tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan kepada murid-muridnya, engkau yang harus memberikan mereka makan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, menengadah ke langit, dan memecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, dan semua orang bisa makan sampai kenyang, dan sisanya 12 bakul penuh. Dan inilah kemurahan hati yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana selalu berhubungan dengan orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan. Matius pasal 23, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengatakan bahwa kamu, hai orang-orang munafik. Karena apa? Mereka mengabaikan yang namanya belas kasihan. Kalau hari ini ada orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan, pengkhotbah luar biasa, cukup terkenal di YouTube dan lain sebagainya, tapi kalau dia tidak punya murah hati, belas kasihan, saya jadi ragu. Jangan-jangan mereka sama seperti ahli Taurat, ahli Farisi, yang hanya kelihatan hebat, jago teologi, jago berdebat, pintar Alkitab, hafal ayat Alkitab. Tapi kalau kita tidak memiliki murah hati, tanda tanya besar dalam hidup kekristenan kita. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagi setiap kita bahwa murah hati adalah konsep kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Kita ingat ada cerita tentang orang Samaria. Pada suatu kali Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu benar dan berbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup. Lalu untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus mulai menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, kemudian di dalam perjalanan orang itu dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Jadi dia dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Lalu kemudian ada seorang imam yang turun lewat situ. Tapi imam hanya melihat dari seberang jalan. Dia tidak menolong orang yang habis dirampok. Kemudian orang kedua, orang Lewi, lewat lagi di jalan itu. Dia hanya melewati dari seberang jalan. Dia tidak menolong orang itu. Lalu orang ketiga adalah orang Samaria. Orang itu menolong orang yang dirampok itu tadi. Dia membalut luka-luka orang itu, kemudian dia bawa ke kota, dia menginapkan di penginapan, lalu dia berpesan kepada orang di penginapan untuk merawat orang ini. Dan dia kasih uang, dan dia bilang, kalau uang ini tidak cukup, maka dia nanti akan kembali dan dia akan membayarnya lebih. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi ini, menurutmu di antara ketiga orang ini, imam,
Lewi, Samaria, siapakah menurutmu yang menjadi sesama daripada orang yang dirampok ini? Jawab ahli Taurat apa? Orang Samaria. Karena orang ini telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang dirampok. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Itulah yang membedakan kita. Kita memiliki kemurahan Tuhan karena kasih itu adalah murah hati. Belas kasihan itu harus selalu ada dalam setiap hidup orang yang percaya. Kita ingat seorang bunda yang sangat terkenal di sepanjang sejarah gereja, yaitu Mother Teresa, Bunda Teresa. Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia terkenal dari Calcutta, India. Dia menjadi terkenal karena pelayanannya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terlantar, dan orang-orang yang menderita di Calcutta, India. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana Mother Teresa ini melakukan pelayanan begitu luar biasa. Jadi dia memulai pada tahun 1948 di Calcutta dengan mendirikan sebuah misionaris yang dinamakan Kasih Kudus. Jadi dia merasa panggilan dari Tuhan untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Lalu dia mendirikan suatu banyak rumah-rumah misi untuk menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang yang miskin, dan bahkan orang-orang yang kena penyakit kusta. Dia memberikan perawatan medis, makanan, dan tempat berteduh. Bukan hanya itu, dia mendirikan juga rumah bagi anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua, tidak memiliki tempat tinggal, diberikan perawatan yang sangat luar biasa. Dan melalui pelayanannya di Calcutta, Mother Teresa mendapatkan pengakuan. Dia menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1979 sebagai upayanya dia, pelayanannya dia dalam membantu orang-orang miskin dan terlantar. Mother Teresa sudah meninggal tahun 1997, tapi pelayanannya dia sampai hari ini tetap terus hidup dengan misionaris ini. Dia adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah gereja yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan terlantar. Dia terus menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristen sampai hari ini. Kalau kita bicara mengenai murah hati, kita bicara mengenai belas kasihan, kita pasti akan teringat dengan Mother Teresa ini. Orang yang luar biasa. Dan Mother Teresa ini adalah orang yang berbahagia sampai akhir hidupnya. Dia hidup selalu diberkati dan dia selalu berkecukupan. Jadi hal yang pertama yang kita percaya, orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia. Kita ingat Yakub. Dia memiliki 12 anak laki-laki. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf disayang oleh Yakub. Yusuf mau dibunuh oleh beberapa saudaranya. Kemudian ada juga saudara-saudaranya yang menolak. Mereka melakukan kesepakatan, akhirnya Yusuf dijual. Dimasukkan dalam sumur, kemudian diangkat lalu dijual. Dan sampailah Yusuf ke rumah Potifar. Cerita yang sangat terkenal tentang Tante Poti. Kejadian pasal 39. Yusuf difitnah, melecehkan istri Potifar. Dia dipenjara. Dan ketika dia di penjara, dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Dan hal ini sampai ke telinga Firaun. Firaun juga bermimpi tentang lembu kurus dan lembu gemuk. Dan satu-satunya orang yang bisa menafsirkan mimpi itu hanyalah Yusuf.
Dan bukan hanya Yusuf, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf lah yang membuat Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat luar biasa di Mesir, menjadi penguasa. Satu ketika terjadi kelaparan di tanah saudara-saudaranya. Yusuf ada di Mesir. Saudara-saudaranya yang dulu membunuh dia itu terpaksa datang ke Mesir untuk membeli gandum karena kelaparan yang sangat luar biasa. Yusuf punya peluang yang sangat besar untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memilih untuk tidak melakukannya karena kasihnya, karena belas kasihannya, karena murah hatinya. Dan ketika Yusuf melakukan itu, kita tahu akhir sejarah daripada Yusuf. Dia orang yang sangat diberkati dan hidupnya sangat berkecukupan. Karena orang yang murah hati, Matius 5 ayat 7 berkata, adalah orang yang berbahagia. Arti dari berbahagia di sini adalah orang yang diberkati, orang yang hidup dalam berkecukupan. Yang kedua, poin yang kedua, orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan juga. Ayat 7b, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ingat cerita Elia dan janda Sarfat. Satu ketika hujan tidak turun lagi, sehingga sungai-sungai menjadi kering, kelaparan melanda. Lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan di sanalah Nabi Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Nah, ketika dia bertemu di gerbang, perempuan ini lagi mencari kayu bakar untuk dia mau memasak. Lalu Nabi Elia berkata, ambilkan minum buatku. Lalu perempuan ini mengambil minum untuk diberikan kepada Nabi Elia. Dan ketika itu Nabi Elia juga berkata kepada janda ini untuk memberikan dia sepotong roti. Janda ini berkata bahwa tidak ada roti padaku. Yang ada hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak di buli. Lalu dia berkata, buatkan roti untukku dulu, baru untuk kamu dan anakmu. Karena perempuan ini, janda ini berkata bahwa ketika dia membuat roti dari segenggam tepung, maka setelah itu mereka akan mati karena tidak punya lagi bahan makanan untuk dimakan. Dengan kata lain, tepung, minyak yang sedikit ini hanya untuk mereka, dia dan anaknya makan roti sekali saja. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia membuat roti untuk Elia. Dia bermurah hati kepada Elia. Kalau kita di posisi janda Sarfat, kira-kira kita mau memberikan makanan kita, padahal kita sendiri kelaparan. Secara manusia, secara logika, hal yang hampir mustahil kita lakukan. Tapi janda Sarfat, dia melakukan kemurahan hati itu. Mujizat terjadi. Tempayan penuh dengan tepung, buli-buli penuh dengan minyak, tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Janda di Sarfat melakukan kemurahan hati kepada Nabi Elia, dan dia juga menerima kemurahan itu. Karena ayat 7b berkata, orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan juga.
Janda di Sarfat bukan hanya mengalami hal itu, anaknya juga mati, anak perempuannya. Lalu dia bertemu juga dengan Nabi Elia dan dia berkata, apakah engkau datang untuk menasihati dosaku dan anakku mati dan sebagainya? Lalu Nabi Elia mengambil anak perempuan itu, dia berdoa kepada Tuhan, bersujud untuk mengembalikan nyawa daripada anak perempuan ini. Dan Tuhan mengabulkan doa Elia. Anak perempuan ini hidup, dan dari situlah Janda Sarfat berkata, engkau adalah abdi Allah. Apa yang kau firmankan itu benar adanya. Kalau kita berpikir janda di Sarfat hanya melakukan hal yang sangat kecil, membuat sepotong roti untuk Nabi Elia, tapi Tuhan tahu hatinya, bagaimana dia bermurah hati. Itu adalah roti terakhir bagi dia dan juga bagi anaknya. Tidak perlu menunggu kita jadi kaya untuk kita memberi. Tidak perlu tunggu kita jadi kaya untuk kita bermurah hati bantu orang yang berkekurangan. Jangan tunggu kita kaya untuk bisa membuat murah hati. Contohnya adalah janda di Sarfat. Dalam kekurangannya dia tetap melakukan kemurahan hati bagi orang lain. Dan apa yang dia dapatkan, dia juga mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apa yang dia janjikan akan dia tepati. Amin. Sebelum Raja Daud mati, dia berpesan kepada anaknya Salomo di 1 Raja 2 ayat 7. Dia berkata begini, Salomo, kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, biarlah mereka termasuk golongan yang mendapatkan makanan dari mejamu, sebab mereka pun telah menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri di depan kakakmu Absalom. Jadi ada seorang yang bernama Barsilai. Jadi ceritanya Raja Daud itu dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom, pada waktu itu. Raja Daud lari dan dia ketemu dengan Barsilai, orang Gilead. Nah, Barsilai inilah yang menampung Daud dan pasukan-pasukannya. Dia beri makan, dia berikan tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi dia memelihara hidup daripada Daud. Dan karena kemurahan daripada Barsilai ini, akhirnya Raja Daud ini bisa mendapatkan kekuatan karena ada makanan dan sebagainya. Mereka kuat untuk berperang. Dan cerita akhirnya Daud bisa mengalahkan Absalom. Dan Daud ingat akan kemurahan hati daripada orang yang namanya Barsilai ini. Makanya sebelum Daud mati, dia tahu Raja Salomo akan meneruskan tahtanya. Dan dia berpesan kepada Salomo untuk tetap memelihara Barsilai. Dengan kata lain, melindungi Barsilai. Barsilai melakukan kemurahan hati kepada Daud. Daud pada waktu itu sangat membutuhkan makanan. Bagaimana mungkin Daud dan pasukannya bisa berperang kalau tidak ada makanan? Dan Barsilai inilah orang yang melakukan murah hati kepada Daud dan pasukannya. Dan pada akhirnya Barsilai juga menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan yang Tuhan berikan melalui anaknya Salomo. Dan Salomo dalam Amsalnya menulis, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena itu nyambung dengan Matius 5 ayat 7b. Orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan. Kita tidak rugi ketika kita melakukan perbuatan baik. Kita tidak rugi ketika kita bermurah hati, bantu orang susah, bantu orang yang membutuhkan.
kita tidak akan rugi. Karena jangan-jangan kita katakan kita sudah menyambut seorang malaikat. Kalau kita lihat keadaan gereja mula-mula setelah hari Pentakosta, dikatakan di Kisah Para Rasul bahwa keadaan gereja pada waktu itu mereka sehati, sepikir, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi mereka selalu menopang satu dengan yang lain. Konsep itulah yang harus kita pikirkan. Artinya bahwa ada keseimbangan. Ya, orang yang lebih banyak, baiklah dia berbagi kepada orang yang membutuhkan, supaya ada keseimbangan. Ya, jangan semakin hari orang semakin kaya raya, ya, sehingga uangnya tidak ada digitnya lagi, ya. Terus dia mati mau kemana itu uangnya? Harus dibagi kepada orang yang membutuhkan. Supaya apa? Ada keseimbangan di dalam hidup ini. Itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam awal Kristenan. Ya, saya tidak suruh bahwa ayo jual semua lalu kita bagi-bagi harta kita, tidak. Tapi yang Alkitab ajarkan adalah keseimbangan. Ya, kita bisa bayangkan dunia ini kalau semua orang kaya, ya, dan banyak orang miskin, pasti akan tidak seimbang. Pasti akan terjadi kekacauan. Ya. Dan kita lihat di Timur Tengah kan kayak begitu, ya. Karena minyak, karena harta, mereka saling bunuh-bunuhan. Karena tidak adanya keseimbangan di sana. Sama dengan kita. Kita belajar dari gereja mula-mula mengenai keseimbangan itu. Ya, kita diberkati, kita ada lebih, ada orang susah, kita harus bermurah hati. Karena itulah prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita melalui khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi ada 2 poin yang kita belajar tentang murah hati. Yang pertama apa? Berbahagialah orang yang murah hati. Arti berbahagia adalah orang yang diberkati, orang yang berkecukupan. Dan yang kedua, orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita bangkit berdiri.